Baik, di sini saya akan membahas tentang makna strategi pembelajaran. Nah, makna strategi pembelajaran adalah metode, pendekatan, dan teknik yang digunakan dan direncanakan oleh guru untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Di mana nanti pembelajaran itu dia melibatkan suatu keefektifan dari suatu siswa, keterlibatan aktif dalam suatu siswa. Karena jika sana keterlibatan siswa itu sangatlah penting dalam proses pembelajaran untuk menciptakan suatu produk dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian makna strategi pembelajaran itu terbagi menjadi dua, yaitu learning engagement. Artinya di sini itu yaitu termasuk merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan bagi siswa tadi, di mana seperti keaktifannya selama pembelajarannya, kemudian efektivitasnya dalam proses pembelajaran. Nah, jadi menciptakan suatu lingkungan dalam proses pembelajaran efektif itu juga menentukan suatu keberhasilan dari siswa. Itulah yang dinamakan dengan makna yang pertama, yaitu learning engagement. Yang kedua yaitu instructional strategi. Artinya di sini tuh makna yang luas dan keberkaitan dengan aktivitas belajar. Jadi aktivitas belajar itu tuh sebenarnya sangat penting dalam suatu proses dan hasil dari pembelajaran tersebut. Kemudian, strategi pembelajaran ini didasarkan menjadi dua, dibedakan menjadi dua untuk menciptakan suatu strategi pembelajaran efektif. Yang pertama yaitu pembelajaran makro. Artinya di sini tuh pembelajaran yang meliputi seperti kayak diskusi, belajar mandiri, kemudian kelompok, kemudian studi kasus, komputer. Nah, itu dia yang termasuk strategi pembelajaran yang makro. Kemudian kalau strategi pembelajaran mikro itu yaitu pembelajaran yang merupakan bagian dari pembelajaran makro gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan makna teori belajar. Nah, yang pertama, teori belajar merupakan serangkaian prinsip terorganisasi. Artinya di sini menjelaskan bagaimana seseorang itu melakukan proses pembelajaran untuk menciptakan memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan yang baru. Kemudian yang kedua itu teori belajar merupakan kerangka konseptual. Artinya di sini secara individu peserta didik bagaimana mereka memperoleh dan memproses, menyimpan pengetahuan yang didapat tadi selama proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu teori belajar pada dasar deskripsi. Artinya di sini tuh menjelaskan secara deskripsi, secara jelas keaktifan dan kegiatan selama proses pembelajaran. Belajar itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu behavioristik. Nah, artinya di sini behavioristik yaitu suatu perubahan perilaku yang terjadi dalam diri seseorang, dalam diri peserta didik. Nah, behavioristik ini dia terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu conditioning theory. Artinya di sini itu perubahan perilaku itu dia berubah perilakunya itu secara individu, secara sendiri, dalam menciptakan suatu perilaku yang diinginkan dari per individu itu sendiri. Kemudian kalau operant conditioning theory, artinya di sini itu perubahan perilakunya itu didasari oleh seseorang. Nah, ketika perubahan perilakunya itu tidak sesuai, maka kita itu akan memberikan suatu ganjaran atau reward atau hukuman untuk bagi per individu yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kedua yaitu teori belajar kognitivistik. Artinya di sini bahwa belajar itu merupakan proses mental aktif. Di mana di sini kata mental aktif ini, di mana di sini peserta didik secara individu itu untuk memperoleh dan mengingat dalam menggunakan suatu pembelajaran yang didapat tuh ilmu pengetahuannya seperti kayak dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu dalam arti kata dalam proses teori belajar kognitivistik. Kemudian yang ketiga yaitu teori belajar humanistik, di mana di sini itu memuat dalam proses pembelajaran yang memotivasi bagi peserta didik secara individu. Artinya secara individu itu peserta didik itu memilih sendiri apa minat dan bakat dia dalam menentukan pilihan, dalam menentukan jati diri dia, determinan diri dia, dan pertumbuhan individu. Nah, mereka itu menentukan sendiri. Yang keempat yaitu teori belajar konstruktivistik. Nah, di sini teori belajar ini difokuskan pada konstruksi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh individu. Artinya di sini itu peserta didik dalam pembelajaran itu tidak seperti wadah kosong, di mana mereka itu
sebelum melakukan pembelajaran, mereka sudah ada pengetahuan yang didapatkan, baik dari internet maupun dari dunia nyata maupun dari dunia luar. Nah, mereka itu tuh sudah mengetahui ilmu pengetahuan yang ada. Jadi, dalam proses pembelajarannya, peserta didik itu tidak dalam bentuk wadah yang kosong. Kemudian yang ketiga itu teori belajar konektivistik, di mana di sini itu siswa dalam pembelajarannya terlibat lagi dalam internet. Artinya pembelajaran yang dilakukan di dalam jaringan seperti daring. Nah, yang didorongkan dalam mencari informasi. Jadi mereka tuh mencari informasinya itu di dalam internet. Nah, itulah tadi 5 teori belajar. Kemudian dari kelima teori belajar itu 4 diantaranya teori belajar yang dikenal secara umum. Yang pertama yaitu ada behavioristik, kemudian ada kognitivistik, kemudian ada humanistik, yang keempat adalah konstruktivistik. Itulah tadi 4 teori belajar yang dikenal secara umum. Di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah keterlibatan dalam pemecahan masalah nyata, di mana siswa terlibat secara nyata dalam menyelesaikan sebuah soal pembelajaran yang diberikan oleh guru atau bisa jadi dosen. Yang kedua adalah pengetahuan secara fondasi. Nah, sebenarnya seorang siswa harus memiliki pengetahuan umum supaya nanti ketika di dalam ruangan dia bisa memperluas lagi apa-apa saja yang akan ia tanyakan kepada guru tersebut. Lalu yang ketiga adalah demonstrasi pengetahuan dan keterampilan. Nah, demonstrasi pengetahuan ini sangat berguna untuk memfasilitasi siswa untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Lalu yang keempat adalah penerapan pengetahuan dan keterampilan. Ketika kata penerapan, maka di situ seorang siswa harus menerapkan pengetahuan yang telah dia pahami dan keterampilan yang telah dia kuasai dalam kehidupan dia sendiri. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah interaksi ke dalam kehidupan siswa. Di sini siswa diberikan kesempatan untuk melakukan atau memperlihatkan keterampilan yang telah dia kembangkan kepada orang sekitarnya, yang mungkin itu akan bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya juga. Nah, masuk ke dalam delivery system, di mana di sini ada beberapa contoh dari penerapan delivery system. Yang pertama adalah menggunakan model tradisional. Di sini kita tahu kalau tradisional adalah pelajaran model klasik yang ada di zaman-zaman dulu. Lalu yang kedua adalah kuliah umum dengan metode tanya jawab. Ketiga, siaran TV, pendidikan, dan konvensi melalui video. Yang keempat adalah pembelajaran berbasis komputer. Yang kelima adalah program multimedia interaktif. Yang keenam adalah pembelajaran berbasis web. Yang ketujuh adalah pendidikan jarak jauh. Yang kedelapan adalah magang di tempat kerja. Yang kesembilan, sistem pembelajaran kombinasi. Nah, contoh-contoh ini dapat membuat siswa lebih memahami apa sih itu delivery system dan apa sih kegunaannya. Lalu ketika kita sudah masuk ke dalam contoh delivery system, maka kita akan masuk ke langkah penting dalam penerapan delivery system. Yang pertama adalah mengkaji ulang analisis intraksional dan mengatur tujuan pembelajaran secara logis. Yang kedua adalah merancang komponen yang mendukung aktivitas pembelajaran. Yang ketiga adalah memilih komponen pengelompokan siswa yang efektif. Yang keempat adalah menentukan media dan bahan pembelajaran yang sesuai. Dan yang terakhir adalah menetapkan sistem penyampaian yang relevan. Nah, setelah itu, ketika itu semua sudah tercapai, maka langkah-langkah untuk delivery system juga tercapai dan akan menjadi sesuatu hal yang lebih menarik lagi. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai materi 9 Events of Instruction, di mana 9 Event Instruction merupakan 9
strategi atau langkah yang dikemukakan oleh Robert M. Jens pada 1997, di mana hal ini meliputi 9 instruksi dalam proses strategi pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Jadi, kesembilan ini wajib dipahami oleh seorang guru dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, yang pertama ada menarik perhatian siswa. Nah, guru dituntut untuk mampu menarik perhatian siswa dengan membuat atau menjadikan motivasi siswa itu lebih tinggi supaya tertarik dalam pembelajaran yang dilakukan. Nah, caranya itu bisa memberikan pertanyaan, kemudian menyampaikan materi-materi yang menarik, atau menyampaikan materi-materi yang baru yang masih belum diketahui siswa, membuat siswa menjadi lebih tertarik dengan pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua ada memberikan informasi tentang tujuan pembelajaran secara khusus. Nah, banyak sekali guru-guru yang tidak menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa pada awal pembelajaran, sehingga pada pertengahan pembelajaran terjadi keadaan yang seharusnya tidak diinginkan, seperti ketidakarahan dalam pembelajaran. Oleh karena itu, pentingnya pemberitahuan tujuan pembelajaran di awal merupakan salah satu proses untuk menjadikan pembelajaran lebih terarah. Nah, yang ketiga itu ada membangkitkan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. Kita tahu bahwasanya seorang manusia itu memiliki pengalaman. Adanya membangkitkan pengetahuan sebelumnya untuk menggali informasi atau pengalaman yang sudah dimiliki oleh seorang siswa atau peserta didik dalam bidang yang akan kita ajarkan. Kemudian ada menjanjikan isi materi dan materi pembelajaran. Nah, pada poin ini merupakan poin paling penting dikarenakan dalam suatu proses pembelajaran, guru memberikan arahan kepada siswa dengan memberikan materi atau isi pembelajaran. Oleh karena itu, poin ini merupakan poin paling penting. Nah, guru bisa memberikan contoh-contoh atau studi kasus yang mampu membangkitkan penalaran seorang siswa. Nah, kemudian ada memberikan bimbingan belajar dan bantuan belajar. Cara ini juga dilakukan oleh banyak guru untuk membimbing seorang peserta didik yang menemukan kesulitan dalam pembelajaran atau menemukan kendala dalam pembelajaran. Kemudian ada memberikan latihan. Setelah kita memberikan materi, memaparkan materi, mendeskripsikan materi, kita akan menguji seorang siswa dengan memberikan latihan. Nah, latihan ini bisa dengan pertanyaan-pertanyaan yang signifikan dengan konsep ataupun dengan post-test. Nah, kemudian ada memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik di sini adalah guru memberikan sebuah arahan atau instruksi kepada siswa dan siswa akan merespon, sehingga guru tahu sampai sejauh mana pemahaman siswa akan materi tersebut atau konsep tersebut. Nah, yang kedelapan adalah menilai hasil belajar. Setelah kita memberikan latihan, memberikan proses ataupun pretest, kita akan menilai hasil belajar atau keberhasilan dari seorang peserta didik. Namun, selain menilai keberhasilan seorang peserta didik, menilai hasil belajar ini juga menjadi salah satu hal penting karena kita juga bisa mengukur sejauh mana keberhasilan program pembelajaran dan metode pembelajaran yang kita lakukan dalam proses pembelajaran di kelas. Yang terakhir, ada meningkatkan retensi dan transfer pengetahuan. Dan ini merupakan tingkatan paling tinggi di antara kesembilan strategi lainnya. Kenapa? Pada tingkatan ini, mahasiswa atau peserta didik dituntut untuk mampu lebih mandiri. Yang pertama adalah menyampaikan konsep atau materi dengan secara mandiri atau menggunakan bahasa sendiri. Yang kemudian menggunakan analogi. Jadi murid ini mampu menganalogi dan mampu mencontohkan keadaan yang di sekitarnya dengan materi yang akan dibahas. Yang ketiga itu murid itu mampu dan paham sehingga mampu menciptakan outline atau pembahasan secara garis besar terhadap konsep yang akan dijelaskan. Dan setelah tiga tadi, murid juga mampu mencari sumber-sumber atau data-data yang mampu digunakan dalam proses pembelajaran. Itu tadi ke-9 event of instruction, yang mana hal itu sampai sekarang masih digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk membangun strategi pembelajaran yang lebih baik dalam kelas. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick dan Deray. Nah, setelah tadi ada 9 strategi pembelajaran yang disampaikan oleh Jen, sekarang ada 5 strategi pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick dan Deray pada tahun 2007. Nah, di antara kelimanya, yang pertama adalah aktivitas pra-pembelajaran atau pra-instructional activities. Nah, yang kedua itu ada penyajian isi dan materi pembelajaran atau content
presentation. Nah, yang ketiga, melibatkan siswa dalam pembelajaran atau learner participation. Yang keempat itu melakukan penilaian atau assessment, sama seperti strategi yang dikemukakan oleh Jens, bahwasanya dalam melakukan sebuah pembelajaran penting melakukan proses penilaian dengan menggunakan asesmen dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir itu adalah melakukan lanjutan dalam aktivitas atau follow-through activities. Nah, dalam proses ataupun strategi yang digunakan atau yang dikemukakan oleh Dick dan Dara ini, strategi ini mengungkapkan bahwasanya siswa itu harus berperan lebih aktif dibandingkan gurunya. Jadi kita dapat menilai dari berbagai sisi aspek seperti aspek afektif, aspek psikomotorik, dan aspek kognitif seorang siswa, sehingga pentingnya siswa untuk terlibat dalam aktivitas proses pembelajaran merupakan hal yang paling penting. Sekian, terima kasih.